Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali saya bisa hadir lagi untuk nemenin kalian semua. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, dimanapun kalian berada. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, welcome ya sayang ya, salam kenal. Dan untuk teman-teman yang masih selalu setia, terima kasih banyak ya atas supportnya, atas komennya selama ini ya. Kali ini saya akan buat general reading, menarik energi banyak orang. Mungkin bisa cocok dengan kamu, atau mungkin tidak sama sekali, karena ini energi umum ya. Atau mungkin beberapa saja yang cocok buat kamu. So, ramalan hanyalah sebuah prediksi ya. Tempatkan keyakinan tertinggi hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Anggap saja ini sebagai fun reading, jadi bijaksanalah nanti dalam menyikapi hasil readingannya ya. Oke. Tema kali ini adalah seseorang yang akan bersamamu di masa yang akan datang. Aku nggak bilang di masa depan, cuman mungkin di masa yang akan datang, mungkin di pergantian tahun 2022 ke depan ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat siapakah dia, seseorang yang akan bersama kamu di masa yang akan datang. Oke. Two of Swords. Dia adalah seseorang yang saat ini mungkin komunikasi sama kamunya tuh kayak masih dalam sikap yang masih defensif ya, mungkin sama kamu. Dia masih kayak orang yang punya banyak keraguan, mau maju atau mundur. Dia sedang konflik batin di sini. Dia seseorang yang saat ini masih sulit untuk mengambil keputusan, dimana mungkin dia ngerasa apakah dia akan maju atau tidak. Saat ini dia sedang berperang untuk melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam dirinya. Aku mau maju atau aku mundur. Seperti itu. Mungkin ini kalian yang belum jadian, bisa jadi ya. Oke. Siapakah yang akan bersama kamu di masa depan? Oke. Six of Wands. Dia seseorang yang selama ini tuh mungkin kamu sulit sekali untuk memahami sikap dia ya. Dia tuh orangnya sangat-sangat pride-nya tuh gede banget. Dia seseorang yang egonya cukup besar, gengsinya juga cukup besar, dan juga dia tuh sosok yang pengennya kamu tuh menghormati dia ya. Six of Wands ini. Jadi seumpama nih, kamu tuh konflik sama dia, kamu tuh berbeda pendapat sama dia. Dia tuh tipe orang yang suka meninggalkan kamu begitu saja. Dan nanti ketika dia memang kangen sama kamu pun, dia tipe orang yang gak mau untuk ngeduluin komunikasi. Sikapnya tuh mungkin antara kamu sama dia tuh lebih dewasaan kamu. Jadi kamu harus banyak-banyak memahami sikap dan karakter dia. Mungkin bisa saja jika kamu lebih dewasa, mungkin jadi kalian kan berbeda pola asuh ya dari kecil, sehingga itu yang membuat kalian tuh berbeda. Atau bisa jadi juga dia seseorang yang saat ini tuh sedang berusaha untuk berjuang untuk kehidupannya, tapi pada akhirnya dia mampu mencapai perjuangan itu dan dia berhasil. Dia semakin berproses, lalu dia menemukan passionnya dia, dan dia bisa kembali untuk bangkit dan mencapai sebuah kemenangan. Seperti itu. Orang yang pernah gagal berkali-kali, kemudian dia bisa kembali bangkit dan bisa mencintai dirinya sendiri lagi, bisa kembali percaya diri. Kita lihat lagi, siapa sosok yang akan bertemu kamu di masa yang akan datang. The Hangman guys. Aku melihatnya ada beberapa di antara kalian ya, beberapa saja. Dia seseorang yang selama ini tuh ngegantungin hubungan
antara kalian ya. Jadi hubungan kalian tuh nggak jelas gitu, komunikasinya nggak lancar, terus mungkin juga dianya pasif, kamunya juga malu mungkin, atau sebaliknya, kamunya malu, dianya juga defensif. So, jadi nggak ketemu gitu. Terus di sini kalian tuh kayak banyak berkorban perasaan untuk orang ini. Mungkin kalian tuh menunggu ya, tapi kalian merasa sudah berulang kali juga melepaskan. Kalian berusaha menyembunyikan emosi-emosi ya. Jadi kayak semisal kalian tuh lagi kangen, kalian berusaha menahan perasaan kangen itu. Kalian berusaha ingin terlihat santai dalam hubungan ini ya. So, padahal sebenarnya dalam hati kecil kalian tuh penuh pengorbanan di sini. Itu yang saya lihat ya. Seolah-olah kalian ini pengen menunjukkan kepada dia kalau kalian baik-baik aja gitu, walaupun dia saat ini belum maju gitu ya. Oke, kita lihat lagi siapa yang akan bersama kalian di masa yang akan datang. King of Swords, oke. Dia seseorang yang maskulinnya dominan, dimana dia itu orangnya nggak pernah menggunakan perasaannya kalau bicara sama kamu. Terlihat sangat angkuh, sombong, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu, tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia hanya seseorang yang selama ini tuh selalu berpikir secara logik ya. Jadi orangnya itu terkadang dia tuh kurang peka ya, kalau menganggap segala sesuatu tuh hanya berdasarkan apa yang dia lihat saja gitu. Nah, mungkin dia juga terlihat seperti angkuh, sombong, atau cuek. Bukan berarti dia sosok yang tidak baik ya, tapi bisa jadi dia pernah mengalami banyak kegagalan atau trauma di masa lalunya dia. Atau bisa jadi juga dia hanya menunjukkan sikap seperti itu karena tidak mau ada orang-orang yang berusaha menyakiti dia lagi, sehingga dia memasang perisai. Aku melihatnya memang orangnya cukup tegas. Jadi tegas dalam arti dia tahu di mana dia harus melakukan sesuatu yang memang baik untuk dia lanjutkan, tapi sesuatu yang tidak baik untuk dia ya akan dia tinggalkan. Oke, kita lihat lagi. Siapa dia? Seseorang yang akan menemani kamu di masa yang akan datang. Wah, guys, di sini ada Princess of Wands. Ada kemungkinan, ya, beberapa di antara kalian menunggu orang ini. Bisa ada yang sudah cukup lama ya menunggunya. Ada yang sudah menunggu 2 tahun, mungkin 6 tahun. Waduh, sampai kelamaan. Oke ya, ada ya mungkin penantiannya ini sudah cukup lama sih yang aku lihat, dimana kalian berharap akan ada kabar dari dia, tapi ternyata belum ada juga gitu ya. Di sini kalian menanti, mempersiapkan diri. Oke, di sini aku lebih melihat mungkin ada energi soulmate connection ya. Seolah-olah aku ngelihatnya kayak gini. Kalian tuh misalkan banyak memperbaiki diri selama ini ya, untuk mempersiapkan diri jika suatu saat nanti bertemu dengan orang ini. Banyak melakukan perbaikan diri, mungkin perkembangan spiritual, atau juga mungkin secara fisik juga ya. Mungkin kalian banyak berubah. Kalian mungkin mempercantik diri. Jika kalian mungkin yang gemuk, kalian berusaha diet. Untuk warna rambut, mungkin kalian pengen tampil beda gitu ya. Pokoknya di sini tuh kalian menghabiskan waktu untuk menunggu orang ini tuh, tapi kalian juga fokus untuk mencintai diri kalian sendiri. Kalian berharap suatu saat nanti ketika orang ini datang kepada kamu tuh sudah jauh lebih menarik, jauh lebih cantik, dan jauh lebih baik lagi daripada kamu yang sebelumnya. Dan biasanya itu energi soulmate ya. Oke. Kita lihat lagi.
Seperti apa karakter orang yang akan menemui kamu di masa yang akan datang? Wah, love call. Seseorang yang akan mengekspresikan cintanya. Mungkin pada saat itu kan di sini ada hubungan yang sudah lama digantung ya. Di sini dia akan datang untuk mengekspresikan cinta kepada kamu. Entah dia akan menelepon kamu atau dia mungkin akan mengirim pesan untuk kamu. Dan dia akan mencoba untuk berkomunikasi sama kamu kalau dia itu sebenarnya pengen mengatakan sama kamu kalau dia itu sering banget mikirin kamu. Cuman kalau kemarin-kemarin dia tuh tipe orang yang belum berani untuk mengambil keputusan. Ya, di sini ada Two of Swords. Mungkin waktu itu dia melihat kamu sama dia tuh sering konflik, sering berbeda pandangan karena masih sama-sama ego ya, bisa jadi. Nah, nanti dia akan menghubungi kamu di sini. Karena apa? Dia mikirin kamu terus dan dia pengen kalau kamu tahu kalau dia ingin sekali mengekspresikan cinta sama kamu. Mungkin dia akan menurunkan egonya ya. Memang dia ini tipenya terlihat galak, terlihat dingin, cuek, beku gitu ya, atau judes, atau kayak galak, kayak, atau mungkin tatapan matanya aja kamu udah dari melihat sorot matanya aja kamu ngelihat banget kalau ini orang tuh kayak galak gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apa karakter orang yang akan menemani kamu di masa yang akan datang? Wedding rings. Wow. Ada beberapa di antara kalian nih ya yang akan union dengan seseorang yang tadi aku bilang ya, mungkin di sini ada soulmate connection karena di sini ada soul connection juga, dan ada beberapa juga yang aku lihat mungkin dia akan mengajak kalian berkomitmen, akan mengajak kalian untuk menikah. Tapi aku nggak tahu. Di sini yang jelas kalian akan union, akan ada pertemuan di antara kalian. Tapi aku nggak tahu apakah ini kalian akan menikah ya. Menikahnya ini union, wedding, marriage ya. Ada juga yang aku bisa lihat ada sebagian di antara kamu yang menikah diam-diam. Seperti itu yang aku lihat. Oke, kita lihat lagi. Seperti apa karakter orang yang akan menemani kamu di masa yang akan datang? Wow. Oke. Pada akhirnya ya, orang ini tuh kayak bakal mengekspresikan cintanya sama kamu. Dia bakal serius datang kepada kamu ya untuk menikahi kamu. Walaupun aku nggak tahu ini nikah yang benar-benar nikah resmi ataukah nikah siri mungkin ya. Tapi yang jelas ini ada soul connection, dimana kalian tuh udah pernah saling menghindar satu sama lain, atau mungkin kalian tuh pernah digantung selama ini ya, karena dianya sulit sekali mengambil keputusan. Ada beberapa hal yang membuat dia tuh sulit mengambil keputusan karena dia harus memikirkan itu lama sekali nih. Dia memikirkan sesuatu yang mungkin penting sekali ya untuk dia pikirkan. Jangan sampai dia salah mengambil keputusan gitu. Namun pada akhirnya di sini ya aku ngeliat kalian bakalan union, akan ada pernikahan, dan di sini ada jatuh cinta. Kalian akan jatuh cinta. Kalian akan percaya kalau cinta sejati itu memang akan dipertemukan. Dan mungkin ini membuat kalian tuh kayak kaget ya. Kalian mungkin bakalan bingung, kaget, campur aduk rasanya, karena ternyata seseorang yang selama ini kalian nantikan gitu tiba-tiba memberikan kabar lagi, memberikan komunikasi lagi kepada kalian. Oke. Kalau semisal kalian mungkin yang memang saat ini single ya, mungkin dia memang ingin datang kepada kalian untuk serius. Jadi yang kemarin dia pernah membuat kalian kecewa atau pernah tidak memberikan kejelasan kepada kalian yang membuat kalian menunggu, so aku ngelihatnya dia bakalan ngajakin komunikasi lagi, ngeduluin komunikasi lagi sama kalian, karena dia baru menyadari kalau dia sebenarnya mencintai kamu.
Dia jatuh cinta pada kesabaran kamu. Dan ini adalah hal yang sangat membuat kalian tuh kayak kaget gitu ya, kayak dapat surprise, kejutan. Kita lihat lagi. Atau bisa jadi juga memang dia ini lama ya, dia mengambil keputusan itu mungkin karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan ya, atau studi mungkin yang tidak bisa dia tinggalkan, dan dia ingin datang kepada kalian tuh ketika dia udah sukses dulu. Dia menggantungkan hubungan ini cukup lama, membuat kalian terasa sama-sama penuh pengorbanan dalam hubungan ini. Tapi pada akhirnya ketika dia mungkin sudah siap, di sini dia akan maju untuk menghubungi kalian dan akan menawarkan sebuah komitmen. Karena dia sadar ternyata dia mencintai kamu gitu. Oke, kita lihat lagi. Bagaimana karakter dia, orang yang akan menemui kamu di masa yang akan datang. Healing heart. Oke. Dia adalah seseorang yang kemarin-kemarin itu mungkin ya, dia nggak bisa datang atau maju ke arah kamu tuh bukan kenapa, tapi dia seseorang yang mungkin menyelesaikan dulu masa lalunya dengan seseorang yang lain yang bukan kamu tentunya ya. So saat ini tuh dia memang sudah healing. Dia juga baru mengalami ya kegagalan atau sakit hati lah di masa lalu, dan saat ini orang ini sudah terbebas dari hubungan yang toksik. Dia juga saat ini sudah melepaskan diri ya dari trauma-traumanya dan ketakutan-ketakutannya itu, dan itu yang membuat dia jadi kayak orang yang memang punya trauma. Mungkin dia memang punya luka, makanya di sini ada healing heart, healing from heartbreak. Oke, dia seseorang yang saat ini sudah merdeka, sudah bisa mencintai dirinya sendiri, dan dia juga siap untuk punya relationship yang baru bersama kamu. Oke. Bagus ya kalau semisal orang ini datang kepada kalian tapi dia udah selesai dengan masa lalunya, karena jika kalian dealing dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, itu hanya sebagai pelarian saja. So jangan pernah mau untuk dealing dengan seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya, atau saat dia dekat sama kita tuh dia masih trauma gitu, atau masih sedang healing. Itu jangan mau ya, karena itu nanti bukan cinta jatuhnya kepada kamu. Kalau kamu bertemu dengan seseorang yang dia itu datang kepada kamu tapi sedang dalam situasi yang baru putus cinta atau baru bercerai, itu kamu jangan mau. Kamu harus biarkan dia punya waktu untuk dia sembuh dulu dari luka-luka masa lalunya. Ya, seperti itu. Oke, lalu seperti apa karakter orang yang akan menemani kamu di masa yang akan datang? Wow. Karmic relationship. Dia seseorang yang selama ini nge-trigger kamu ya. Mungkin seperti yang tadi saya bilang juga ya, ada soul connection. Di sini aku ngeliat sih banyak, kamu tuh kayak banyak memperbaiki diri selama tidak berkomunikasi sama dia. Tapi entah kenapa di sini ada karmic relationship, dimana ini adalah hubungan karma yang mungkin memang orang ini tuh ditakdirkan dalam hidup kalian tuh untuk memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga ya. So ada begitu banyak lessonnya. Di sini dia seseorang yang baru saja melepaskan hubungan karmanya, karmic relationship, dimana hubungan dia bersama seseorang yang lain sebelum kamu ya. Ini adalah hubungan yang benar-benar menyiksa dia. Ini pertanda orang ini baru saja melepaskan dirinya dari rasa sakit hati yang hubungan sebelumnya itu hubungan karmik ya. So mungkin hubungan dia sama masa lalunya ini hubungan karmik yang sangat-sangat sering membuat mereka berantem, sering ribut ya, dan itu membuat dia tidak bahagia. Jadi dia seseorang yang baru melepaskan diri dari hubungan karmik, dan dia datang kepada kamu setelah dia healing ya, setelah dia melepaskan hubungan karmiknya. Karena di sini aku ngerasain energi kalian sama dia itu energi soulmate, dan ini dia baru saja melepaskan karmic relationshipnya, hubungan karmik bersama seseorang yang sebelumnya. Oke, kita lihat lagi bagaimana dia bisa datang ke arah kamu.
bagaimana dia datang kepada kamu. Wow, kalian yin yang di sini ada begitu banyak perbedaan di antara kalian. Perbedaannya yang mungkin sangat besar ya, mungkin perbedaan usia, perbedaan kota tempat tinggal, atau mungkin perbedaan suku, budaya, perbedaan agama bisa, atau juga perbedaan status sosial. Mungkin dia seseorang yang di atas kamu, lebih maju, atau juga mungkin aku ngeliatnya banyak perbedaan sih di antara kamu. Tapi di sini kalian udah pernah berusaha meninggalkan satu sama lain, tapi ternyata kalian di sini memang dipertemukan ya, karena kalian adalah yin and yang. Kalian tuh berdua saling melengkapi satu sama lain. Jika kalian bersama, ini ada sesuatu yang berbeda. Kalian akan saling melengkapi satu sama lain, kalian akan saling membahagiakan. Walaupun ya mungkin ada hal yang membuat kalian ini lama maju ya, karena di sini ada perbedaan itu. Tapi mungkin pada akhirnya dia akan datang. Di sini dia akan ada dia jatuh cinta ya. Dia baru menyadari kalau dia mencintai kamu. Dia melepaskan karmiknya. Dan di sini dia tahu kalau cuma sama kamulah dia bisa klop gitu loh. Ya seperti ini. Kalian berbeda nih. Ya ini putih, ini kuning. Kalian berbeda. Tapi di sini kalian bisa menyatukan hati kalian. Kalian merasa cocok. Ada chemistry yang sangat kuat di antara kalian. Oke. Jadi hati kalian tuh saling memanggil ya. Bagaimana dia datang kepada kamu? Wow, door to romance. Oke. Dia akan datang kepada kamu dengan sangat manis ya. Dia mempersiapkan diri untuk memberikan kejutan-kejutan manis untuk kamu. Oke. Wow. Karena dia sudah menyadari kalau satu-satunya orang yang sangat tulus kepada dia yaitu kamu. Dan dia juga tahu kalau kamu adalah sosok yang sangat romantis dan memang sosok yang pantas untuk dia cintai. Oke. Bagaimana dia datang kepada kamu? Oke. Guards of the Moon. Oke. Di sini dia memang ya kemarin-kemarin tuh seperti merasakan sesuatu yang bingung, harus bagaimana, harus mengambil keputusan yang mana. Tapi ternyata mungkin dia merasakan energi yang sangat kuat ya di antara kalian berdua, dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk mengutarakan cinta, menyampaikan pesan cinta ya, karena di sini ada love call. Dan juga dia merasa kalau kamu adalah satu-satunya orang yang selalu mengerti dia, memahami dia. Itulah kenapa dia punya perasaan romantis sama kamu. Dia juga melihat kamu adalah seseorang yang pantas untuk mendapatkan cinta darinya. Dan di sini ada Guards of the Moon itu kayak seolah-olah memang kamu tuh selalu memanggil dia di setiap doanya ya. Gimana mungkin situasi yang kemarin itu memang membuat kalian tuh bingung, tapi pada akhirnya kalian sama-sama dua orang yang bisa bertransformasi, memperbaiki diri ya. The Moon itu sesuatu yang memang awalnya gelap, tapi pada akhirnya kalian bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kalian bisa melengkapi satu sama lain. Ya mungkin awalnya abu-abu, hubungannya tidak ada kejelasan, tapi pada akhirnya semesta membantu kalian untuk bisa union di sini. Oke, lalu apa yang ingin disampaikan kepada kamu? Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I look for you everywhere. Aku mencari kamu kemanapun. Jadi mungkin dia ini udah benar-benar mengamati ya, tentang koneksi kalian ini. Terus dia berusaha untuk move on berkali-kali, mengganti kamu dengan yang lain, tapi pada akhirnya dia hanya bisanya bersama kamu. Jadi misal nih, dia tuh udah gonta-ganti pacar ya, atau dekat sama si A, dekat sama si B, tetap aja hatinya itu menginginkan kamu. Kan di sini kan ada soul connection
Dan dia tuh pada saat itu tidak mengerti gitu. Ini apa? Ini kenapa? Aku tidak bisa berbahagia bersama yang lain. Kenapa hati aku tuh selalu terkoneksi kepada kamu? Dimanapun berada, aku tuh selalu mencari kamu gitu. Jadi misalkan dia lagi dating nih sama seseorang yang lain, tapi tetap aja pikiran dia suka ada kepikiran kamu. Dimanapun, ya. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I'm starting to understand our connection. See, tadi saya baru bilang kalau dia mulai memahami, ya, arti koneksi di antara kalian berdua, ya, yin yang di sini. Bisa juga ini soulmate connection atau twin flame. Oke. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? I know exactly what I was doing. Dia tahu kok apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Dia tahu memang kalau semisal dia memang menginginkan kamu, ya dia harus action lah. Dia harus memperjuangkan kamu lah. Gak mungkin kan kamu yang nguber-nguber dia, memperjuangkan dia. Jadi dia harus menurunkan egonya. Dan dia tahu kalau aku terus gengsi, kalau aku terus bersikap seperti ini, kalau aku terus bersikap cuek, dingin sama kamu, ya aku tahu mungkin hubungan kita ya tidak akan berjalan gitu. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Jadi intinya dia sudah memahami koneksi di antara kalian, dan dia tuh tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu berjuang dan maju ke arah kamu, ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? You don't know how hard it was to let you go. Kamu nggak tahu bagaimana begitu sulitnya aku melepaskan kamu. Jadi kan tadi saya bilang di sini memang kalian tuh terkoneksi satu sama lain, ya, baik kamu ataupun dia. Kalian tuh udah pernah mencoba berulang kali melepaskan, berulang kali self love, tapi pada akhirnya kalian selalu saling mencari. Dan dia juga mengatakan sama kamu nggak tahu bagaimana sulitnya saya melepaskan kamu. Oke, bottom of the deck-nya ada I feel you leaving me behind. Dia merasa justru selama ini kamu yang seperti mulai menjauhi dia. Mungkin bukan menjauhi ya, tapi mungkin kamunya karena udah kelamaan menunggu di sini. Mungkin kamu berusaha melepaskan dia ini karena kamu juga ngerasa kamu butuh waktu untuk bahagia, kamu butuh waktu untuk fokus sama diri kamu sendiri, ya. So dia mengatakan kalau di saat dia merasa sulit melepaskan kamu, tapi justru kamu yang pelan-pelan berusaha menjauh dari dia gitu. Atau mungkin kamu menjadi seseorang yang bisa lebih kayak menerima kenyataan seperti itu. Mungkin kamu ngerasa udahlah, kalau misalkan memang nggak bisa ya nggak bisa, it's okay gitu. Jadi dia ngerasa kamu justru yang menyerah di saat dia mau berjuang, tapi kamu yang menyerah dalam hubungan ini. Oke. I left when I saw you with someone. Dia sangat cemburu. Dia nggak mau kalau ngelihat kamu dideketin atau lagi deket dengan seseorang yang lain. Semisal dia tuh tahu nih kamu lagi posting sesuatu yang seperti menunjukkan kalau kamu lagi deket sama seseorang yang lain selain dia, ya. Dia tuh cemburu banget. Rasanya dia tuh pengen ninggalin kamu, udah gitu, nggak mau lagi berjuang untuk kamu. Tapi ternyata dia masih sangat-sangat rindu sama kamu. Dia masih menginginkan hubungan ini bersama kamu. Oke. It was my fault but I blame you. Sebenarnya ini adalah kesalahanku, tapi aku menyalahkan kamu. Oke. The timing just wasn't right for us. Hanya waktunya saja yang memang belum tepat untuk kita. Lalu di sini dia mengatakan I love you. Walaupun waktunya belum tepat, tapi sebenarnya aku sangat mencintai kamu. Aku tahu semua ini salahku, tapi aku yang menyalahkan kamu. Oke, dia sangat cemburu banget ketika tahu kalau kamu mungkin saat ini sedang dekat dengan seseorang yang lain, ya. Dan dia saat ini mulai menyadari kalau dia yang begitu ego, dia yang begitu banyak mengecewakan kamu, dia yang begitu tidak menghargai keberadaan kamu. Dia juga merasa mungkin memang kamu tuh mau meninggalkan dia karena memang cinta kalian tuh tumbuh di waktu yang tidak tepat gitu. Tapi dia memang mengatakan kalau dia sangat mencintai kamu.
Oke, Oke, semoga ada yang resonate. Itu saja ya. See you next reading. Bye bye.